kita nyatakan bahwa Yesus sungguh baik. Yesus
Engkau Allah yang sungguh baik atas pribadi demi pribadi kehidupan kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk keselamatan yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami boleh senantiasa diubah dari hari ke hari, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Tolong kehidupan kami Tuhan, mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh bersyukur kepada Engkau, memuji Engkau, beribadah kepada Engkau, bersekutu dengan rekan-rekan kami semuanya Tuhan. Engkau yang menolong ibadah kami ini, Engkau yang berhadirat, Engkau yang bertahta di dalam setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau yang berkarya lebih jauh lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Imam besar kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena Dia sudah menolong kehidupan kita, baik kehidupan kita secara rohani terutama, dan juga kehidupan kita secara jasmani. Dia sungguh baik. Oleh sebab itu mari kita mau bersorak-sorak bagi Dia, memuji, memuliakan Dia. Terima
karena Dia yang layak menerima segala pujian kita, sebab Dia Allah yang memerintah, Dia Allah yang hidup. Kita sambung pujian kita yang pujian, sebab Dia hidup. Ya Yesus anak Allah yang sudah menyembuhkan kita, menyucikan kita, telah menebuskan kita. Kita tidak perlu khawatir akan hari esok, akan masa depan kita, karena Tuhan sudah hidup. Dia yang memegang hari esok, Dia yang akan memimpin kehidupan kita. Kita mau lebih dalam lagi, mau bersekutu dengan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh melindungi kita, yang boleh mengubahkan kehidupan kita. Lingkupiku dengan sayapmu. Biarpun badai boleh bergelora dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama
Juru Selamat kami. Kami berbahagia, kami berbangga memiliki Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami, supaya kami hidup di dalam Engkau, supaya kami terpelihara sempurna di dalam Engkau, supaya kami dibela, bahkan mengalami hidup hari ini dijamin oleh firman-Mu, bahkan sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan buat hadirnya Engkau di tengah-tengah kami. Kami percaya, kami imani, karena Engkau ada bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah kami dari pertengahan sampai akhir, di dalam nama yang besar, nama yang agung dan mulia, dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mula pertama saya ucapkan selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini pada tahun 2022 oleh kemurahan Tuhan, saya dipercayakan lagi oleh Tuhan, bahkan oleh sidang jemaat di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya kalau di Johor ini rasa-rasa nostalgia. Dulu Johor ini mungkin dari kalangan setia atau yang lain tidak tahu bahwa Johor ini hanya sekian ini, kecil, dibangun semi permanen, bawahnya itu batu, di atasnya kayu gedek. Itulah gereja Johor. Dan pada tahun 60 saya dilahirkan baru, berumur 15 tahun pada waktu itu. Dilahirkan baru, dibaptis di sini. Ya, tepatnya tanggal 28 Agustus tahun 60. Rasa nostalgia. Kita saat ini diizinkan oleh Tuhan beribadah kepada Tuhan. Untuk apa kita beribadah kepada Tuhan? Coba kita baca Yosua 24 ayat 24 yang akan dibantu oleh saudara kami. Yosua 24 ayat 24. Apa kata firman Tuhan tentang hal ibadah? Yosua 24 ayat 24. Ya. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Sekali lagi. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Terima kasih. Saat beribadah, apa yang kita perlu butuhkan? Mendengar firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan inilah yang utama yang harus kita dengar benar-benar. Berbahagialah orang yang memiliki telinga, ya, dan mendengarkan firman Tuhan, kata firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Kalau kita memiliki firman Tuhan dan kita terima itu dengan iman, itu artinya kita terima pribadi Tuhan Yesus. Tema pada pagi hari ini tentang kitab Mazmur pasal 14, yaitu percayalah. Mari sidang jemaat dari Tuhan yang berada di gereja Jalan Johor, percayalah, sekali lagi, percayalah, Allah itu ada bagi kita. Kalau kita ke gereja tidak memiliki iman, sia-sia kita, kata firman Tuhan dalam kitab Ibrani. Kalau kita beribadah, tujuan kita yaitu Tuhan. Iman kita ini kepada Tuhan. Apa itu kepada Tuhan? Mendengar firman Tuhan.
Firman Tuhan ini luar biasa. Yang membawa kehidupan kita sejak kecil, muda, remaja, muda, dewasa, sampai kepada dewasa, sampai kepada usia lanjut. Firman ini yang menuntun sekali lagi kepada arah kekekalan kita. Itulah tujuan firman Tuhan. Coba kita baca sekarang tentang supaya kita percaya bahwa Allah itu ada bagi kita. Bacalah Mazmur 14. Mazmur bab 14, judulnya ngeri sekali, kebebalan manusia. Manusia yang bebal itu sudah dikasih tahu, mendengar tapi tidak melakukan, dikasih tahu menolak, dikasih tahu lagi, berkata-kata menolak, membenci kata-kata firman Tuhan. Coba terus, ayo Mazmur 14 mulai. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Ya. Orang bebal berkata dalam hatinya. Dikatakan dengan berkata dulu. Orang bebal itu selalu dengan katanya. Terus tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Terus busuk dan jijik perbuatan mereka. Terus tidak ada yang berbuat baik. Ya. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Terus? Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Terima kasih. Firman Tuhan sudah kita baca. Firman Tuhan ini hidup, ya dan amin. Ya. Firman Tuhan ini memiliki satu kuasa untuk merubah, ya, mengajar kehidupan kita supaya kita ini mengenal kebenaran firman Tuhan, dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau salah diperbaiki, kelakuan yang tidak baik itu diperbaiki, ya. Bahkan kita dididik di dalam kebenaran supaya kita ini menjadi orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan, ya. Menjadi orang-orang yang menjadi terus miliknya Tuhan itu sepada menjadi sidang mempelainya Tuhan. Itu tujuan firman pengajaran. Yosua 24 ayat 24 berkata, ya Tuhan, saya mau beribadah dan mau mendengar firman-Mu Tuhan. Ya. Itu tujuan utama saat kita beribadah. Kalau kita sudah membaca tadi Mazmur 14, kalau boleh saya bagi dua. Di dunia ini ada dua. Dulu waktu sekolah minggu ada nyanyian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit
hidup berglori. Yang milih mana? Mau lebar atau mau yang sempit? Mau yang menjadi orang-orang yang jahat, yang cemar, atau menjadi orang-orang yang benar dan kudus? Ya. Itu pilihan pada akhir zaman ini harus kita tegas mengambil satu sikap. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berada di tempat yang tidak benar, memakai mulut, ya, memakai perbuatan tangan, kaki untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan lihat segala perbuatan-perbuatan kita. Kalau benar, itu Tuhan juga lihat. Kalau jahat dan cemar, Tuhan juga lihat. Dua ini sekarang sedang bergerak. Dan geraknya itu dulunya pelan dan semakin cepat. Dan semakin cepat seperti blink of an eye, seperti sekejap mata. Des. Kita diubah, kata firman Tuhan. Dalam sekejap mata kita diubah. Dan ini juga begitu. Makin hari makin jahat. Ya. Tadi pagi saya membaca di media sosial terjadi tragedi, luar biasa. Sia-sia meninggal. Terjadi di Malang. Gara-gara apa? Dua ini bertanding. Ya. Ini juga bertanding ini. Ya, kita ini. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani, ayo kita bertanding, ya, untuk mencapai hidup yang kekal. Coba kita baca Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Apa kata firman Tuhan? Wahyu 22 ayat 11 atau mulai ayat 10 dan 11. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, Ya, sebab waktunya sudah dekat. waktunya ini sudah sangat dekat. Ya, terus Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. terus. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ya, Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. ya. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, terima kasih. Inilah dua aliran besar, ya. Kelompok orang yang hidup jahat, baik dalam perkataan, pikiran, hati. Hati ini menjadi sumber, ya. Hati ini menjadi sumber kejahatan. Keluar di mulut, di pikiran, sampai kepada perbuatan. Seperti dikatakan dalam Mazmur 14 itu, berkata, berbuat, ya, tidak sadar, ya. Kalau orang sadar itu, waduh, untung dia. Mulai dari sadar, aduh, saya ini salah ini. Berada di tempat yang salah ini. Saya mau berpindah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mau hidup dalam kejahatan. Saya tidak mau hidup dalam kecemaran.
Dalam nama Tuhan Yesus saya pindah kepada yang benar, kepada yang kudus. Baca Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Iya, hidup yang kekal terus. Dan tidak turut dihukum, Ya, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam kehidupan. iya, ia sudah pindah dulunya di tempat yang tidak baik. Ya. Oleh iman kita pindah dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau pakai telinga saya Tuhan, kembali untuk mendengar dan dengar-dengaran. Di sini saya lihat banyak mahasiswa setia. Coba angkat tangan mahasiswa setia. Wah, luar biasa. Ada yang sudah lulus juga saya lihat. Ya. Mahasiswa setia. Tunas bangsa yang akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Dimulai dari apa? Mendengar. Tuhan, saya mau belajar Tuhan. Ini belajar. Belajar apa? Mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan saat ibadah. Ya. Saat di kuliah. Mendengar firman Tuhan. Yang diajarkan kepada kita. Yang diberikan satu didikan kepada kita. Kalau salah diperbaiki. Ya. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang muda yang bermanfaat, diberkati supaya jadi ya apa? Jadi berkat. Amin. Itulah janji apa? Janji dari siapa? Tahu siapa? Mungkin yang di depan mahasiswa. Melalui siapa waktu itu? Tuhan kepada siapa? Abraham diberkati supaya jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Kalian diberkati di setia di gereja Johor. Diberkati supaya menjadi orang-orang yang dirubah, diperbaiki. Orang kalau dirubah itu tidak instan. Tidak instan. Pisau bisa tajam bagaimana? Bisa tajam caranya bagaimana? Diasah. Kalau diasah itu bagaimana? Cuma gini aja, sudah selesai. Tidak, diasah itu ini misalkan asanya seret. Berkali-kali sampai dilihat lagi sudah macam lah. Kasih air lagi, ditajamkan, berkali-kali. Kalau kita menjadi seorang yang mau jadi anak Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan, berkatalah sebagai satu pengakuan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau diajar Tuhan. Amin. Saya mau diajar Tuhan. Diajar itu mengandung satu hikmat, ya. Dimulai dari kecil, ya. Semester 1, ya. Semester 2, tidak langsung begitu masuk langsung semester 4, tidak ada.
Dimulai dari semester 1, dari perkenalan ya, sampai finish wisuda. Ya. Itu dari kecil, sekali lagi dari kecil. Siapa yang setia dalam perkara yang kecil, dia akan dipercaya perkara-perkara yang besar. Siapa yang mempunyai akan diberi. Suara siapa tadi? Siapa yang punya akan diberi. Tapi ya siapa yang tidak punya, ayo apa itu? Terus? Padanya yang ada padanya akan diambil. Dan bahkan apa yang dia anggap, apa yang dianggap ada itu diambil juga. Tidak punya alias minus. Tapi kalau kita punya dari kecil, ya Tuhan, ini saya punya Tuhan, hanya 5 roti dan 2 ikan, dengan rendah hati seperti anak kecil. Tuhan bawa sini. Anak kecil dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjamin 5.000 orang. Bagaimana caranya? Tuhan mendemonstrasikan supaya setelah Tuhan kerjakan, menerima dikerjakan oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan ini kita harus simak betul-betul. Setelah dikerjakan oleh Tuhan yang ini 1, 2 diserahkan kepada murid-murid, maka murid-murid membagi dan terjadilah mukjizat. Apa ini yang 2 ini? Setelah dari anak kecil diterima, ini 5 roti dan 2 ikan dibawa kepada Bapa. Bapa berkati ini, mengucap syukur, mengucap berkat, dan mengucap syukur. 2, hanya 2. Kalau kita mengakui, aduh Tuhan, saya kok diberi sangat kecil Tuhan, ucapkan syukur kepada Bapa di surga. Merupakan pemberian yang luar biasa. Kalau kita mengucap syukur, aduh Tuhan, terima kasih buat nafas hidup. Aduh Tuhan, terima kasih saya bisa kuliah di semester 1 di Setia. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan waktu pagi hari ini mendengar lagi firman pengajaran. Tadi dikatakan dari Sion. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apa sih Sion ini? Coba kita selidiki betul-betul apa artinya Sion ini. Coba kita baca Ibrani pasal 12 ayat 22 dan 23. Ibrani pasal 12 ayat 22 dan 23. Silakan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Ya. Yerusalem surgawi. Terus? Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Oh, luar biasa. Dan kepada jemaat anak-anak sulung, ya, yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pembersihan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Terima kasih. Sion ini sinonimnya, ya,
seperti Bukit Sion ini, sinonimnya yaitu kota Allah yang hidup. Ya. 2. Yerusalem surga. Tempatnya apa? Beribu-ribu malaikat dan kumpulan yang meriah. Luar biasa. Karena di sana hanya menyanyi dan menyanyi, memuji. Dan kumpulan jemaat anak-anak sulung yang namanya sudah terdaftar di sana. Mahasiswa setia kalau mau masuk sebagai mahasiswa pasti mendaftar. Namanya siapa? Ditanya nama lengkap. Dulu di sini ada nama mahasiswa Kemurahan Hati. Waduh. Loh, betul ini. Ada mahasiswa namanya Kemurahan Hati. Saya sampai heran. Loh, betul tahu. Dulu juga ada nama mahasiswa namanya Pandir. Oh, loh, sampai Umpong bilang, jangan kamu pakai nama Pandir. Mulai sekarang saya ganti. Diganti namanya. Pandir itu artinya apa sih? Hah? Apa? Bodoh. Jangan mau bodoh, jangan mau bebal. Kebebalan ini suatu kebodohan yang bodoh. Kebebalan ini dikasih tahu tidak mau, bahkan benci kepada nasihat firman Tuhan seperti dalam Yesaya pasal 2. Coba baca aja Yesaya pasal 2. Itu tentang orang bebal. Yesaya pasal Amsal. Ya, saya cari. Amsal. Ya. Amsal pasal 1. Ya. Amsal pasal 1 ayat 21 dan 22. Atau ayat 22 aja. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman? Artinya itu bodoh, tidak punya pengalaman apa-apa terus. Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Ya. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ya, ini orang bebal, orang yang bodoh. Terima kasih. Benci kepada pengetahuan. Padahal kita dibekali sebagai anak-anak muda, sebagai murid-murid Tuhan, suatu pengetahuan. Pengetahuan supaya kita mengerti firman Tuhan. Setelah tahu, kita simpan. Tahu supaya dimengerti. Halo. Anak kecil yang mau mendengarkan firman Tuhan, betul? Ini Tuhan berikan contoh. Berbahagialah orang yang seperti orang-orang kecil, tapi Tuhan menutup kepada orang-orang bijak dan pandai. Loh, bedanya luar biasa. Siapa orang kecil ini? Yang lugu, yang mau merendahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Itulah anak-anak kecil yang dipakai. Sini, yang 5 roti dan 2 ikan ke bawah sini. Dibawa Tuhan menghadap kepada Bapa, mengucap berkat. Ini mulut ini dipakai untuk mengucap apa? Mulut dipakai mengucap berkat dan mengucap syukur. Jangan dipakai mulut ini untuk ngomel, bersungut-sungut, mengata-ngatai,
Oh, tidak ada Allah, percuma kamu beribadah. Padahal firman Tuhan berkata dalam temanya, percayalah, Allah itu ada bagi kita. Kalau kita percaya, dimulai dari iman, percaya. Dimulai dari sadar, lalu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan menerima firman-Mu. Firman-Mu adalah pribadi Engkau sendiri. Dan saya memperhatikan Tuhan, supaya saya benar-benar mengalami satu keubatan hidup. Ini tujuan Tuhan. Masuk sekolah Alkitab bukan tujuannya supaya kita, inilah saya S1. Oh, inilah saya S2. Oh, inilah saya S3. Oh, inilah saya ST, S-teler. Bukan, tetapi untuk memuliakan Tuhan kita. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pertajam besok ini. Pertajam ini. Apa ini? Apa ini? Mungkin tidak tahu apa ini. Mungkin tidak tahu orang-orang. Mungkin dipegang aja dulu. Punya enggak? Oh, punya. Dipakai untuk mendengar firman Tuhan. Itulah murid. Coba baca Yesaya 50. Yesaya pasal 50. Apa kata firman Tuhan? Yesaya pasal 50 mulai ayat 4, judulnya sampai ayat 5. Ketaatan hamba Tuhan. Itulah seorang apa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu yaitu murid. Terus Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidah siapa? Seorang murid. Muridnya apa? Hamba Tuhan yang taat. Dimulai dengan dengar, memakai telinga. Tuhan, saya mau pakai telinga. Mungkin jewer gini, Tuhan, saya mau mendengar firman Tuhan. Terus supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Dapat memberi semangat kepada orang lain. Terus kepada orang yang letih lesu. Iya, terus setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Sekali lagi, setiap pagi. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Sekali lagi. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Iya, terus untuk mendengar seperti seorang murid. Untuk mendengar. Terus Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ya, terima kasih. Murid ini diberikan oleh Tuhan yang diperlengkapi lidah yang jempol 2. Jempolnya cuma 2 ini yang di sini. Mungkin mau pakai jempol kaki boleh, silakan. Lidah seorang hamba Tuhan yang taat itu dipertajam. Mazmur pasal 1 berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apapun yang dikerjakan akan berhasil. Gara-gara apa? Kok bisa merenungkan? Gara-gara apa? Mendengar. Telinganya mendengar. Firman Tuhan didengar, diterima. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu saya terima, Tuhan.
saya simpan dalam hati saya. Hati yang baik itu adalah karunia Tuhan. Hati yang baik itu menyimpan firman Tuhan. Hati yang baik itu dimulai dari mendengar dan mengerti. Hati yang baik itu setelah mengerti, disambut dan disimpan. Perumpamaan tentang penabur. Saya tanya kepada mahasiswi yang baju kuning, ada berapa di kitab Injil? Ada berapa? Ada kitab Injilnya ada 4. Yang penabur ini ada berapa Injil? 3, betul? Ada 3. 1 Injil apa? Yang baju putih? Dapat 100. Matius, Markus, dan Lukas. Cuma nanti ya di rumah periksa. Hati yang baik itu Injil Matius, mengerti. Itu karunia Tuhan. Bisa mengerti firman Tuhan yang diajarkan. Itu satu karunia, pemberian. Kenapa? Kita minta, Tuhan, beri saya pengertian, bukalah hati saya Tuhan. Buka mata saya untuk bisa melihat ajaib firman-Mu Tuhan. Supaya saya bisa mengerti. Oh, kerajaan surga itu luar biasa. Terbuka. Dan bisa mendengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Melihat dan mendengar suara dari tempat maha tinggi. Inilah seorang murid yang mau dikerjakan oleh Tuhan. Dimulai dari sadar, berbalik kepada yang salah, berbalik 180 derajat, kembali kepada yang benar. Ya. Maka di situ kita pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Itulah tujuan firman Tuhan. Supaya apa? Kita ini menjadi orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan, kepunyaannya Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan, Tuhan yang membela miliknya. Kota Sion itu tujuan kita. Yerusalem baru, kota Allah yang hidup. Tempatnya beribu-ribu malaikat. Kalau satu malaikat saja diutus untuk melindungi kita, siapa yang bisa melawan kita? Satu malaikat saja. Persoalan-persoalan apapun bisa diselesaikan. Batu yang segede yang harus dibongkar dengan katrol, tapi dengan malaikat langsung terbuka. Tuhan bangkit. Dan Yerusalem tempatnya beribu-ribu juga orang, kumpulan orang-orang yang ditebus, yang namanya tertulis jemaat-jemaat sulung. Sulung ini artinya apa sih? Sekarang saya tanya, sulung itu artinya apa? Baju hitam. Sulung itu anak pertama. Artinya dalam firman Tuhan apa? Milik Tuhan. Sulung itu artinya miliknya Tuhan. Jemaat-jemaat
sulung yang namanya terdaftar di surga. Itu tujuan kita ke Sion. Dari Sion ada keluar apa? Pengajaran. Sekarang kita baca Yesaya pasal 2. Yesaya pasal 2. Ini mungkin banyak ayat yang harus kita baca. Yesaya pasal 2 mulai ayat 1 coba baca. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Nah, Sion ini kerajaan surga itu damai, hanya damai, tidak ada perang. Terus Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos ya, tentang Yehuda dan Yerusalem. Yerusalem, kota yang hidup, kota Allah. Terus Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan Gunung Sion, terus akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. terus Segala bangsa akan berduyun-duyun ke ya, sana, banyak orang yang ke sana. Terus dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, ya, mari kita naik ke Ayo. gunung Tuhan, jangan ketinggalan. Mari naik ke gunung Tuhan, ke gunung Sion. Terus ke rumah Allah Yakub, ya, supaya ia mengajar kita dari Sion ada pengajaran. Terus tentang jalan-jalannya, jalannya, terus dan supaya kita berjalan menempuhnya. supaya kita tempuh jalan itu. Terus Sebab dari Sion akan keluar pengajaran ada pengajaran. Terus dan firman Tuhan dari Yerusalem. dari Yerusalem, gunung Sion. Terus Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa ya, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. terus Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, ini yang diubah. Dulunya suka perang dengan pedang. Pedang ini dimanfaatkan bukan untuk membunuh orang, tetapi dimanfaatkan untuk menjadi alat pertanian yang bermanfaat. Terus dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. pisau pemangkas. Terus Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. nah, tidak belajar perang lagi, tapi belajar hal-hal yang bermanfaat. Terus Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. amin. Coba ulangi ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Amin. Mari. Terima kasih. Mari, ini satu ajakan. Mari kita berjalan di jalan terang. Jangan di tempat gelap lagi. Ya. Dulunya suka perang, suka mengata-ngatai orang. Dimulai dari mulut, perkataan, perbuatan jahat semata-mata, busuk, jijik. Aduh. Setelah mendengarkan firman Tuhan, seperti firman Tuhan tadi pertama, Yosua 24 ayat 24 berkata, ya Tuhan, saya mau beribadah Tuhan. Dan tujuannya saya adalah mendengar pengajaran firman Tuhan. Dari Sion ada pengajaran. Pengajaran yang berkuasa merubah sikap hidup kita, memperbaiki kesalahan, mendidik kita di dalam kebenaran, supaya kita menjadi jemaat-jemaat sulung yang dimiliki, yang punyanya Tuhan, dan diperlengkapi dengan suatu pekerjaan-pekerjaan yang baik, kata firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Dari kecil sudah mengenal Alkitab. Di setiap mulai semester 1 ditanya, kamu punya Alkitab? Oh punya, om, dari HP ini. Bukan ini yang dimaksud. Alkitab yang dari Alkitab, buku. Kalau tidak punya, harus punya, menjadi buku pribadi. Alkitab, mengenal Alkitab ini, ya ini. Dari kecil, dari semester 1,
dikenalkan Alkitab ini. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Dan firman ini harus menjadi pengalaman, ya. Harus menjadi pengalaman. Bagaimana kita bisa mengalami firman Tuhan? Kita mendengar, memperhatikan, mengerti, menyambut, menyimpan, dan melakukan. Amin. Itulah hati yang baik. Bagaimana kita memiliki hati yang baik ini? Harus kita minta, Tuhan, beri hatiku hati yang baik. Saya bisa menyembah Engkau, Tuhan. Beriku hati untuk menyembah. Bagaimana kita bisa menyembah kalau tidak dimulai dari hati yang disucikan? Hati disucikan, dibersihkan supaya menjadi tempat abadi firman Tuhan. Di peti perjanjian ada 3 alat. Ada 3 alat. 1, 2 loh batu, 2 tongkat Harun yang berbunga, bertunas dan berbuah. Ketiga, apa? Buli apa? Buli emas, tegas. Buli emas berisi mana? Itu permanen dalam peti perjanjian. Kasih, pengharapan, dan iman. Iman, pengharapan, dan kasih harus permanen di dalam peti yang diliputi dengan kutub grafirat. Itu tujuan kita. Tuhan, jangan sampai saya kosong, Tuhan. Jadikan saya menjadi orang yang diperbaiki terus menerus. Telinga saya diperbaiki terus, dipertajam. Sikap saya dipertajam, diperbaiki walaupun muda. Ya. Jangan menganggap kamu rendah karena engkau muda, jangan. Justru muda ini yang harus dipersiapkan untuk digembleng menjadi pemuda-pemuda yang akan dipakai. Firman Tuhan dalam kitab, dalam PA, ya, dalam PA judulnya Warga Kerajaan Surga yang Memuridkan. Pagi hari ini percayalah bahwa Allah itu ada bagi kita. Kalau kita menjadi murid Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan, yang akan bisa memuridkan orang lain, menjadi berkat kepada orang lain, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari saya, Tuhan. Saya mau dibentuk, Tuhan. Saya mau dicipta menjadi satu ciptaan sulung dalam tangan-Mu, Tuhan. Supaya saya bisa menjadi orang-orang muda yang diberkati dan menjadi berkat dalam hal 5. Coba kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 13. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 14. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ya, beritakan, ayo. Terus? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah
karena engkau muda. Jangan kamu menganggap rendah engkau anak muda. Aduh, saya belum punya pengalaman. No problem. Terus? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Ya. dalam perkataanmu, 1, dalam tingkah lakumu, 2, dalam kasihmu, 3, dalam kesetiaanmu, 4, dan dalam kesucianmu. 5. Terus? Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab Ada suci, hubungannya dengan kedatangan Tuhan. Terus? dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, terus? Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 15-16. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya Oh, kita hidup di dalamnya. Terus? supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, supaya orang-orang muda ini maju terus. Awasilah dirimu sendiri Ya, dan awasilah ajaranmu. ya. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu Diri kita diselamatkan terus. dan semua orang yang mendengar engkau. Iya, kita diberkati, diselamatkan. Supaya orang lain juga diselamatkan, diberkati juga. Dimulai dari apa? Ayo, kita mau belajar dan belajar dan belajar. Dari mana? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita terima, dimengerti dulu. Orang bisa mengerti ini satu karunia dari Tuhan. Amin. Kalau belum bisa mengerti, berkatalah kepada Tuhan, berdoa. Tuhan, bukalah mata saya Tuhan, supaya saya bisa mengerti ajaib-ajaib firman-Mu. Kalau kita mengerti dari awal, luar biasa, Tuhan akan tambahkan hati yang baik menjadi hati yang besar, menyambut, menerima, menyimpan firman Tuhan, dan kita lakukan. Berbahagialah orang yang mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Ayatnya di mana? Yang baju merah? Ayatnya di mana itu? Berbahagialah orang yang mendengar, membaca, dan melakukan. Tahu? Kalau tahu, enggak apa-apa. Enggak tahu. Sebelahnya tahu? Enggak tahu juga. Depannya tahu? Baju putih? Enggak tahu juga. Enggak tahu. Baju putih, coba baca Wahyu 1 ayat 3. Dengan berdiri, silakan. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kataku ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktu sudah dekat. Amin. Mau berbahagia? Mulai sekarang membaca, mulai sekarang menyimpan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Di kitab Wahyu ini luar biasa kalau kita mengerti, ya. Dimulai dari Wahyu pasal 1. Berbahagia, ya. Berbahagia ini di kitab Wahyu ada 7. Ini masih 1. Kalian mau terima? Loh, kalau 1 aja nggak mau terima, bagaimana mau menerima yang full? 7 ini yang diberikan oleh Tuhan, yang disiapkan untuk kita. Ini adalah PA. Saya nggak tujuan di situ, tapi nanti coba teliti, ya. Dimulai dari Wahyu 1 ayat 3 sampai Wahyu pasal 22. Berbahagia orang yang menuruti firman Tuhan, yaitu Wahyu pasal 22.
Berbahagia itu akan menjadi bahagia yang top. 7 ini angka sempurna. Karena apa? Menghargai, mendengar, membaca. Dulu waktu saya SMP diajar oleh guru saya, kalau kamu mau cepat masuk, ya, apa yang kamu pelajari, terutama yang hafalan, baca dengan suara. Supaya apa? Mata melihat, membaca, dengan suara kamu mendengar, suara telingamu sendiri yang mendengar, kamu yang membaca sendiri. Beda sekali kalau membaca dengan hanya merenungkan, hanya dalam hati. Tapi kalau membaca dengan suara kata firman Tuhan, siapa yang membacakan? Siapa yang mendengar? Bahkan dalam kitab lain, terjemahan yang aslinya, to keep it, artinya menyimpan. Menyimpan dalam hati. Di sini punya bahasa Inggris? Ada yang bawa bahasa Inggris? Siapa yang pakai bahasa Inggris? Punya? Kamu punya? Nah, coba baca bahasa Inggris pasal 1 ayat 3, Wahyu pasal 1 ayat 3, bahasa Inggris. Ya, silakan baca. Bahasa Inggris. Ya. Ya. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Ya, to keep it. Betul? Betul tak? To keep it. Bukan melakukan, belum. Zamannya Pendeta Totes memberikan satu pengajaran, ini to keep it. Baik bahasa Jawa, bahasa Mandarin, bahasa Belanda, bahasa Inggris, semuanya to keep it. Menyimpan. Kalau orang menyimpan itu, ini coba kita dengar ya, artinya kita punya. Kalau kita menyimpan itu artinya kita punya. Kalau kita sekali-sekali ada sesuatu persoalan, kita hadapi, ada tertulis. Karena sudah tertulis, disimpan di dalam hati. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Itu diperkatakan oleh suatu pengajaran yang diajarkan kepada murid-muridnya. Itu teladan dari Tuhan Yesus. Makanya orang muda dipertanya dari surat Timotius tadi, menjadi teladan dalam hal apa? Perkataan. Pertama. 2, tingkah laku. 3, dalam kasih. 4, kesetiaan. 5, kesucian. Itu bisa dilihat oleh orang lain. Firman Tuhan ini tercatat nggak dalam hatimu? Apakah yang kita saat dengar seperti komit kita? Ya Tuhan, saat saya mendengar, saat kami mau beribadah, saya mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah hidup. Kalau saya terima firman-Mu Tuhan, berarti saya hidup. Saya hidup bukan dari roti saja, tapi saya Tuhan hidup
dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu satu pengakuan. Rasul, seorang senior rasul namanya Simon. Dulunya Simon diganti nama jadi Petrus. Karena apa? Karena dia lulus ujian lisan. Ditanya kepada orang lain, menurut kamu siapa aku ini? Itu satu, harus ada pengakuan dari mulut. Oh, kata orang itu Elia, nabi ini, nabi ini. Tapi menurut kamu, murid Tuhan Yesus, Petrus, Simon yang dulunya namanya Simon, menurut kamu siapa aku ini? Simon berkata langsung, engkau anak Allah yang hidup. Ini satu pengakuan. Pengakuan Tuhan, saya butuh firman Tuhan. Firman yang tertukik, tertulis, yang mengubah saya Tuhan. Sehingga saya menjadi orang-orang muda, bisa menjadi teladan Tuhan. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, sampai kepada kekudusan. Bisa dilihat oleh orang lain. Kalau kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau dimuridkan, yang memiliki iman, oh Tuhan, saya percaya, saya berbangga memiliki Engkau Allah yang hidup. Lewat apa? Firman-Mu Tuhan. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu bertabernakel. Coba baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu bertabernakel, diam di dalam kita. Maka terus firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menjadi manusia ini artinya menjadi pengalaman, menjadi daging, pengalaman dalam kehidupan kita terus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, Ya. penuh kasih karunia Ya. dan kebenaran. Dan kebenaran. Terima kasih. Firman Tuhan itu diam. Keluaran 25 ayat 8 berkata, buatlah tempat kudus bagiku, kata Tuhan kepada Musa. Supaya apa? Aku diam di antara kamu. Supaya apa? Dalam satu problem apapun, Tuhan akan berbicara. Tuhan menunjukkan jalan bagi kita. Apa yang harus kita tempuh, apa yang harus kita kerjakan. Terutama pada hari-hari terakhir, menjelang Tuhan Yesus datang kembali. Jangan sampai hidup kita ini kosong. Tapi Tuhan, berilah saya firman-Mu Tuhan, yang membaharui terus menerus saya. Semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin terus diperbarui sampai Engkau datang kembali menjadi murid yang diperkenan oleh Tuhan. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan menjadi berkat kepada kita sekalian. Kita akan melakukan satu lagu, semakin mulia Dia mengubahkan. Kita akan segera juga menerima perjamuan kudus.
masih belum punya bisa terima dari petugas? Sudah semua terima ya. Kita buka pelan-pelan, membuka roti. Kalau sudah kita angkat tinggi-tinggi, firman Tuhan berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapatkan bagian dalam roti yang satu ini. Mari kita dengan iman percaya, kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita makan, kita membuka cawan pelan-pelan. Setelah kita buka dengan baik, kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Dan firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melakukan 187 Psalm 187 Psalm. Semakin ku berbakti, semakin ku merasa semakin ku berbakti, semakin senantiasa berbakti kepada Engkau, senantiasa beribadah kepada Engkau Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu sudah dibentangkan bagi kami semua Tuhan, dan kami bersyukur untuk Firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan Firman-Mu, hati kami penuh dengan Firman-Mu Tuhan, sehingga hati kami boleh meluapkan, memancarkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan, melalui perkataan kami, melalui sikap kami, melalui tindak laku kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja lebih jauh lagi Tuhan.
Ajar kami untuk mencintai firman-Mu, boleh menyimpan firman-Mu dan melakukan firman dalam hidup kami. Engkau Allah yang sudah ada bagi kami. Engkau Allah yang menebus kami. Engkau Allah yang menolong kami, menyertai kami. Maka kami percaya Tuhan, di dalam hari-hari kami, Engkau juga akan senantiasa memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yusuf Bisono yang sudah Engkau pakai Tuhan, dalam memberitakan firman-Mu pada siang hari ini. Engkau yang memberkati beliau, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya sebagai penatua di GKGA ini Tuhan. Engkau yang pakai lebih lagi Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan dalam usia yang lanjut. Engkau terus menolong Tuhan, memampukan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja kami, Bapak Gembala beserta Ibu, dengan seluruh penatua yang ada. Engkau juga menolong mereka Tuhan, memberikan kemampuan, hikmat, kekuatan yang dari Engkau untuk boleh mengembalakan kami seluruh bidang jemaat-Mu di GKGA ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam kondisi keadaan saat ini Tuhan. Dalam berbagai bidang ada banyak permasalahan yang bermunculan. Biarlah Engkau yang menolong para pemimpin bangsa kami, memampukan mereka untuk mereka boleh memiliki hikmat yang dari Engkau Tuhan, hati yang takut akan Engkau, sehingga setiap kebijakan, setiap peraturan yang mereka keluarkan, setiap kegiatan yang mereka perbuat boleh mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami Tuhan. Engkau tolong bangsa kami dalam segala aspek kondisi yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang menolong kami semua Tuhan, sedang jemaat-Mu yang sudah menerima firman Engkau. Biarlah Engkau yang terus menolong kami. Segala beban permasalahan yang ada dalam kehidupan kami, yang kami alami saat ini Tuhan, pribadi lepas pribadi, Engkau yang mengetahui, Engkau yang menolong permasalahan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang ada bagi kami, Engkau Allah yang mampu menolong kami. Jika keselamatan sudah Engkau kerjakan bagi kami, maka kehidupan yang kami jalani di dalam pengiringan kami akan Engkau, kami juga percaya bahwa Engkau yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Ini kehidupan kami, sepenuhnya kami selamat dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Firman hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati sidang jemaat-Mu yang sudah hadir maupun yang tidak hadir, mungkin mengikuti secara streaming. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Berkat yang dari tempat maha tinggi, berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sepenuhnya dalam kasih-Nya yang abadi, dalam keselamatannya yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan penyertaan kuasa Roh Kudus boleh kami alami hari-hari mendatang sampai Engkau datang kembali. Ya Tuhan, dalam nama-Mu melekat nyatu dalam kami hari ini sampai Engkau datang kembali. Terima kasih, kami ucapkan berkat ini tidak lain hanya di dalam nama besar Tuhan Yesus Kristus. Amin.